Oke, jadi saya lanjutkan ya. Minggu lalu saya sudah sempat singgung sedikit tentang beda atau sedikit perbedaan antara hukum tata negara, hukum acara perdata, pidana, dan tata usaha negara. Tapi sebelum itu saya mau garis bawahi lagi teman-teman. Itulah kenapa ya. Kalau teman-teman ingat di materi hukum, pengantar hukum dulu, pengantar ilmu hukum, kenapa ada pembedaan hukum publik dan hukum privat di negara-negara dengan tradisi hukum civil law atau Eropa kontinental. Sementara di negara-negara common law, dia hukumnya ya satu. Itu yang disebut dengan equality before the law-nya mereka. Semua orang di hadapan hukum yang sama. Kalau ada sengketa hukum, nggak peduli dia rakyat biasa, nggak peduli dia pejabat, nggak peduli dia di militer, presiden, gubernur, menteri, diselesaikan di pengadilan yang sama. Begitu. Walaupun sebenarnya konteks kita punya peradilan administrasi yang pernah saya singgung ke teman-teman ya, bahwa kenapa ada peradilan administrasi atau peradilan tata usaha negara itu yang awalnya kalau kita mundur ke belakang lihat sejarahnya, di negara-negara hukum dengan tradisi hukum civil law, konsep negara hukum yang pernah saya singgung itu ya, negara hukum sebagaimana dikemukakan oleh Friedrich Julius Stahel itu, bahwa ciri khas dari peradilan, ciri khas dari negara hukum dengan rule dengan prinsip Rechtsstaatnya itu, negara hukum dalam artian Rechtsstaat, berbeda dengan yang dikemukakan oleh Evi Dicey di negara-negara common, yang di negara common law, dengan rule of law-nya, saya sudah pernah kemukakan sebelum minggu lalu ya, maka meskipun disidangkan di peradilan yang berbeda, bukan berarti negara hukum versi Rechtsstaat itu tidak memandang, tidak menempatkan orang sama di muka hukum, di hadapan hukum. Bukan berarti kita membedakan tidak equal before the law. Mentang-mentang presiden, mentang-mentang menteri, mentang-mentang pejabat, mentang-mentang bupati, gubernur, wali kota, disidangkannya tidak di peradilan yang sama dengan rakyat biasa. Jawabannya tidak demikian. Jadi ini bukan melihat personnya, tapi melihat tugas dan fungsinya. Jadi kalau presiden, menteri, gubernur, wali kota, pejabat tata usaha negara, pejabat administrasi negara, kalau dia melakukan tindak pidana atas nama dirinya sendiri, maka dia diselesaikan, diadili di peradilan umum biasa juga. Kalau dia mencuri, membunuh, merampok, bukan karena jabatannya, maka diadili di peradilan umum juga. Bisa digugat secara perdata, bisa dilaporkan atau diadukan secara pidana, itu di pengadilan yang sama dengan rakyat biasa. Tapi kalau dia melaksanakan, dianggap salah bertindak atau berbuat atau menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pejabat publik, sebagai badan publik, maka itu yang diselesaikan di pengadilan yang berbeda. Jadi bukan karena orangnya, tapi karena jabatannya itu, karena karakteristiknya berbeda. Jadi memahami bahwa karakteristik hukum publik itu, kenapa negara terkadang harus ada unsur memaksakan kehendak misalnya. Karena ada kepentingan umum yang lebih besar. Sehingga tidak bisa kalau semuanya harus senang semua warga negara misalnya. Harus semuanya untung misalnya. Nggak jalan-jalan pembangunan. Walaupun tetap saja harus memperhatikan yang sedikit tadi, mentang-mentang minoritas, mentang-mentang rakyatnya 1-2, tapi diperlakukan secara sewenang-wenang, nggak boleh juga. Gitu ya. Jadi di sisi lain dia punya karakteristik sebagai mengemban kepentingan publik yang lebih luas, tapi di sisi lain tidak ada yang membenarkan dia boleh bertindak sewenang-wenang. Jadi nyari jalan tengahnya itu susah.
Oleh karenanya karakteristik yang unik begini, itu kalau diadili di persidangan yang umum, tentu tujuan untuk mencapai keadilan malah nanti dikhawatirkan tidak tercapai. Kenapa? Karena memang satu karakteristik sifat atau perbuatan yang dianggap bertentangan dengan kepentingan masyarakat tadi memang berbeda. Yang kedua, orang yang mengadili, hakimnya, itu tentu tidak, masing-masing orang punya kelemahan. Gitu. Orang punya kelemahan, tidak semua hakim itu menguasai semua bidang ilmu hukum. Gitu. Saya pernah cerita, kalau misalnya ada ketemu, kalau teman-teman sudah belajar ilmu hukum nih misalnya ya, ada profesor-profesor pakar hukum pidana, perdata, tata usaha negara. Kalau ngobrol tentang topik perdata, itu yang ahli pidana, pengacara sekondang setop apapun gitu ya, itu dia akan putus, kelihatan. Nggak akan nyampe gitu. Ketika misalnya yang ahli di bidang pidana gitu ya, sebutlah misalnya Pak, siapa itu? Pengacaranya Jessica itu. Ketua Pradi yang sekarang. Aduh. Pak Hasibuan. Siapa? Oto Hasibuan misalnya. Oto Hasibuan tuh soal pidana jago banget dia. Tapi ketika ngomong tentang perdata misalnya, terkait dengan masalah syarat batal, pembatalan, kalau dikaitkan dengan misalnya Pak Fred B. Tumbuhan gitu, jelas beda. Karena spesialisasinya beda, udah sampai filosofinya udah. Tapi kalau ngomong misalnya hukum tata negara, di sana ada Prof. Jimli Asidiki atau misalnya Yusril Issa Mahendra, ngalahin mereka tentu beda. Karena memang spesialisnya beda-beda. Tapi sama, misalnya Yusril Issa Mahendra, Prof. Jimli ngomong masalah pidana, ya putus juga, nggak nyampe juga. Karena memang beda-beda keahlian spesialisasinya. Masalah kepailitan tentu yang cukup fenomenal Hotman Paris gitu. Dan bidang hukum yang lain ya, bidang hukum yang lain. Nah, oleh karenanya saya kalau di PIH teman-teman saya pernah kasih contoh itu. Kenapa mesti ada badan peradilan kita juga beda-beda, kekuasaan kehakiman kita di bawah MA. Kenapa dibikin badan peradilan yang berbeda-beda? Karena tadi kita mengenal pembedaan hukum publik dan privat, kemudian pembidangan hukum di bawahnya, karena melihat sifat dan karakteristik dari perbuatan yang dilakukan tadi. Contoh misalnya, peradilan militer. Saya nggak tahu di kelas ini saya udah pernah cerita atau belum ya. Peradilan militer itu dalam case, pernah nggak saya kasih contoh yang misalnya 9 anggota Kopassus yang menyerang LP Lembaga Pemasyarakatan di Cebongan, Yogyakarta. Saya pernah cerita nggak itu? Pak. Ya? Pernah? Pernah. Ah ya, itu kenapa, Rama? Yang di Cebongan, kenapa mesti dia disidangkan di peradilan militer? Masih ingat nggak cerita saya gimana? Sebentar. Karena bentar. Kan waktu itu tuh anggota Kopassusnya dibunuh sama sekelompok preman ya, Pak. Terus ditahan di Polres. Ya. Terus premannya diserbu sama anggota Kopassus yang lain. Ya, betul. Nah. Terus ada satu psikolog Trisakti itu ya, yang kalau katanya kalau mau menjatuhkan hukuman, kalau bicara tentang tentara, doktrinnya itu kill or you get killed. Jadi pengadilan harus dipegang sama orang yang ahli. Iya, iya. Oke, senang sekali saya dengar Rama masih ingat itu. Artinya itu kalau ujian Anda kaitkan nanti misalnya soal pembedaan hukum publik dan privat, itu kan bisa dikaitkan. Itu menunjukkan bahwa
Itu kalau yang menyidangkan ahli bidang perdata misalnya, atau tata usaha negara, soul itu, nggak feel-nya itu belum tentu dapat. Kalau bukan hakim di bidang pidana. Pidana militer gitu. Itu pun lebih spesifik lagi. Dia memahami bahwa yang namanya jiwa korsa, kemudian kill or to be killed. Jadi membunuh atau dibunuh. Doktrin ke tentara itu begitu. Udah kebiasaan panas gitu. Jadi kalau teman-teman lihat, nanti suatu saat kalau teman-teman ikut yang namanya, sekarang nggak tahu, udah nggak musim samapta lagi ya. Atau teman-teman ada yang ikut bela diri misalnya. Ada yang ikut bela diri di sini? Waktu SMA, SMP, siapa yang ikut bela diri? Sambil ngobrol aja nih kita. Siapa yang ikut bela diri di SMP atau SMA? Ada. Saya, Pak. Clever, Patrick. Patrick, kamu ikut bela diri apa, Patrick? Kempo. Sampai sekarang? Nah, sekarang sih nggak SMA. SMA ya. Saya mau tanya, Patrick. Kalau pas lagi habis latihan, nih, badan lagi fit banget lagi, pokoknya habis digojlok atau gimana gitu ya, habis dilatih fisik yang keras gitu. Tensi adrenalinnya, kemudian kira-kira kalau ketemu di jalan, habis latihan nih, badan lagi fit, panas gitu, ketemu di jalan ada yang kira-kira cengengek, gangguin Patrick, apa yang Patrick lakukan? Responnya, kira-kira kalau ada iseng-iseng, ada yang kurang ajar, ada yang songong gitu. Apa yang Patrick lakukan kira-kira? Dibanding Patrick lama nggak latihan, kondisi normal. Pernah dengar istilah senggol bacok nggak, teman-teman? Ngerasa gitu nggak, Patrick? Kadang ngerasa sih, Pak. Kadang ngerasa. Jadi kalau kita lagi on fire gitu ya, lagi badan lagi fitnya gitu, ada yang nggak, itu kadang nggak salah pun kita anggap salah gitu, karena basic itu tadi. Nah, itulah kira-kira yang bisa yang bisa diselami oleh orang yang sehari-hari nanganin itu. Sama dengan misalnya teman-teman, sama dengan hakim di peradilan tata usaha negara. Kalau orang yang menyidangkan pegawai pejabat yang tidak menyelami apa yang terjadi di penyelenggaraan pemerintahan, kemungkinan dia akan sering menyalahkan. Padahal di sisi lain, ini misalnya saya nih ya, kadang kalau ada direktorat yang nerbitin peraturan yang agak menurut banyak orang ini kok tumpang tindih dengan ini, kok ini kayaknya berlawanan dengan hukum peraturan yang ini ya. Saya tuh sedikit banyak bisa meraba gitu, bahwa orang yang bagian drafting ini, kenapa kok kesannya ini orang kan berpendidikan, ngerti nih, kenapa bikin peraturan yang begini gitu. Karena saya bisa menyelami ini kemungkinan request-nya cepat, permintaannya cepat. Ada desakan dari pimpinan, tapi tidak selalu desakan ini jelek. Artinya pimpinan melihat bahwa secara makro butuh instrumen ini. Jadi tidak selalu harus jelek, tapi akhirnya legal drafternya, bagian pembuat peraturan perundang-undangannya atau drafter untuk keputusannya, jadi nyimpang gitu. Nah, itu perlu dipahami oleh orang yang mengerti itu. Kalau ditangani oleh orang yang biasa menalami tentang niat jahat dalam perkara pidana gitu ya, menyelami tentang bahwa dia terpaksa membuat keputusan itu, kalau enggak keputusan enggak jalan, sehingga kita nanti bicara tentang wewenang dan diskresi. Apakah memang pejabat itu berwenang melakukan itu? Jangan juga hanya sedikit-sedikit bersembunyi di balik diskresi misalnya. Nah, itu harus diadili, disidangkan oleh orang yang memang memahami itu. Jangan berlebihan, tapi jangan juga
tidak melakukan apapun. Karena pemerintahan yang baik memang setiap periode itu punya masanya. Terkadang ada yang bilang pejabat ini nggak korup, bersih, misalnya. Tapi pejabat yang bersih nggak korup, tapi kalau misalnya tidak ada pembangunan yang dihasilkan, itu bukan pejabat yang baik. Karena rakyat butuh pembangunan jalan gitu. Serapan anggarannya harus baik gitu. Kalau bersih orang nggak ngapa-ngapain ya pasti bersih lah. Teman-teman dari Jakarta bawa mobil hanya keliling di kompleks saja, ya kemungkinan untuk ditilang polisi ya kecil. Tapi kalau keluar kompleks, jalan dari Jakarta, kemudian bawa mobil sampai ke Surabaya, kemungkinan melanggar marka jalan, melanggar rambu lalu lintas, ditilang polisi, pasti lebih besar. Tapi kan ada hasil yang dicapai, perjalanan sampai Surabaya. Begitu. Nah, jadi itu hakim harus memahami itu. Walaupun bukan berarti pembenaran kalau ada yang salah, tapi minimal bisa tahu ini sebenarnya pelanggaran, masuk kategori yang bisa dibatalkan atau tidak putusan itu. Tepat nggak putusan itu diambil dan lain sebagainya. Nah, kira-kira begitu. Kenapa mesti kita ini ada peradilan yang beda-beda? Kenapa sih kita belajar hukum litigasi ke hukumnya beda-beda gitu? Nah, termasuk dalam hal perdata pun sendiri kalau terkait dengan agama Islam, oh ternyata di peradilan agama. Itu yang minggu depan kita pelajari. Oh, terkait dengan perdata sengketa perburuhan atau ketenaga kerjaan, oh diselesaikan di pengadilan hubungan industrial. Dipecah-pecah lagi, kenapa? Biar lebih spesialis gitu. Diselesaikan oleh orang ahlinya karena dia akan lebih dekat untuk tercapai keadilan kalau diselesaikan oleh orang yang memang spesialisasinya di situ. Jadi tujuan adanya lembaga peradilan untuk mendapatkan keadilan ya memang dengan cara begitu. Walaupun negara-negara common law yang awalnya tidak mendukung adanya peradilan administrasi, salah satunya peradilan tata usaha negara itu, sekarang mereka sudah banyak kok yang nggak di peradilan umum, tapi di peradilan mirip peradilan administrasi, tapi namanya bukan pengadilan, tapi tribunal. Bikin tribunal yang merupakan penyelesaian secara administratif sebelum masuk ke pengadilan. Jadi konsep peradilan administrasi pun akhirnya sudah diakui juga di negara-negara common law. Bentar saya matiin Zoom yang satu tadi deh. Saya nggak dengerin juga. Oke. Nah, jadi itu teman-teman. Nah, sekarang saya ulangi lagi soal pembedaan ya, soal pembedaan antara hukum acara. Kita bicara soal pidana, perdata, dan tata usaha negara. Sumber hukumnya kalau material M dan F ya, saya singkat ya, material dan formil. Atau sebentar, saya bikin tampilan kosong aja. Oke, kemarin saya sudah singgung, saya nggak tahu udah sampai di mana yang sempat kita bahas kemarin ya. Tapi intinya saya kalaupun ngulang nggak apa-apa. Kalau bicara tentang pidana, kemudian ada perdata, jadi tata usaha negara, maka kita bicara tentang sumber hukumnya, material,
Ini formil. Material berarti pidana kita bicara ada KUHP, ada peraturan perundang-undangan pidana khusus lainnya. Saya udah pernah bahas ini. Kalau formilnya berarti kita punya KUHP. Udah pernah saya bahas juga ini. Dan peraturan perundang-undangan menyangkut yang mengatur tentang hukum acara pidana lainnya. Di dalam undang-undang material ini terkadang ada hukum acaranya sedikit-sedikit. Misalnya yang pernah saya kasih contoh, undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, undang-undang pemberantasan tindak pidana pencucian uang, pelanggaran HAM, itu ada mengatur beberapa peraturan formilnya. Pidana pajak misalnya. Di undang-undang perpajakan KUP itu diatur tentang ada yang sedikit berbeda dari KUHP. Misalnya ada pemeriksaan bukti permulaan gitu. Sementara di KUHP nggak ada. Nah itu bagian dari sini. Nah kalau perdata kita punya KUH Perdata materialnya. KUH Perdata atau BW, KUH Dagang atau Wetbook Fund, Kop Handel, ya. Ada perundang-undangan lainnya. Perdata lainnya. Perundang-undangan lain yang mengatur tentang keperdataan gitu bahasanya. Contohnya apa? Undang-undang perlindungan konsumen. Walaupun nanti teman-teman kalau perlu bisa dengar tuh, bisa buka lagi tuh. Saya pernah bikin videonya di YouTube atau di KLC ya. Bedanya hukum publik dan hukum privat gitu. Nah, di sana ada contoh-contohnya bahwa peraturan perundang-undangan sekarang ini sudah susah dibedakan. Perundang-undangan yang lahir belakangan itu susah dibedakan antara hukum dia masuk ke ranah undang-undang publik atau privat gitu. Misalnya kita bicara tentang hukum ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan kan sebenarnya hubungan hukum yang privat antara pemberi kerja dengan pegawai. Setuju nggak kamu kerja di saya? Gajinya sekian, kerjaannya ini, itu kan soal kesepakatan, perjanjian. Ya kan? Tapi ketika pemberi kerja mempekerjakan orang secara lembur atau ada overtime, tapi dia tidak membayar gaji lembur, tidak membayar gaji, ternyata ada ketentuan UMP, UMK, upah minimum provinsi, kabupaten, kota, dia nggak bayarkan, maka ada unsur pidana di sana. Mempekerjakan anak di bawah umur, maka ada unsur pidana di sana. Pemerintah hadir, itu nggak privat lagi. Jadi kalau ditanya apakah undang-undang ketenagakerjaan itu undang-undang hukum perdata, mengatur keperdataan atau pidana, atau publik? Jawabannya ada pidananya, ada perdatanya. Karena ada unsur negara campur tangan di sana. Tidak sepenuhnya perdata. Jadi sudah nggak pure lagi perdata, nggak pure lagi. Demikian juga undang-undang perlindungan konsumen. Orang kalau jual beli, Rahma kalau mau beli roti, beli kue, kan soal kesepakatan. Beli ke Holland Bakery, beli ke Indomaret, Alfamart gitu. Harganya kalau nggak cocok, ya jangan dibeli. Kalau sepakat, dengan membawa roti ke kasir, itu artinya Rahma udah setuju. Oke, setuju. Kemudian bayar, itu artinya kesepakatan udah. Dengan memajang roti di etalase Indomaret Alfamart, itu artinya Indomaret Alfamart sudah setuju untuk melepaskan itu dengan diganti oleh pembayaran oleh si pembeli. Pembeli membawa ke kasir, itu sudah nggak usah pakai kontrak tertulis. Gitu. Menyerahkan roti, kemudian dibayar, dikasih uang, itu sudah terjadi perikatan di sana. Perjanjian jual belinya sudah lahir. Akan tetapi, ketika ternyata Rahma habis bawa roti itu,
Tapi jangan dimakan dulu ya. Saya ngambil contoh yang ini, jangan Rahma yang makan. Ada orang nih misalnya. Ternyata rotinya sudah daluarsa. Ternyata di roti itu tidak dikasih tulisan tanggal daluarsanya. Maka berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, ada unsur pidana di situ bagi penjualnya, bagi produsennya. Jadi bukan hukum perdata lagi, bahwa jual beli tadi adalah perdata, tapi ketika ada ketentuan yang sifatnya nanti membahayakan, jadi Undang-Undang Perlindungan Konsumen tadi membahayakan konsumen, ada ketentuan tentang sertifikasi halal misalnya untuk produk tertentu, untuk mencantumkan tanggal daluarsa. Rumah makan nggak ada, seolah-olah nggak ada masalah, tapi di menu, daftar menunya itu kan masalah orang pesan makanan boleh saja. Tapi ketika di dalam daftar menu tidak ada daftar harga misalnya, itu ada pelanggaran, bisa pidana, bisa perdata. Di dalam tiket parkir misalnya. Ataupun seringkali kita temu ada segala kehilangan, kerusakan di dalam karcis parkir kita, itu ada tulisan disclaimer itu kan. Itu yang disebut dengan klausula baku yang dilarang. Pengelola parkir tidak bertanggung jawab atas segala kehilangan, kerusakan, dan lain sebagainya, bla bla bla. Melepaskan tanggung jawab. Kalau kita kembalikan ke hukum perjanjian, kan si pembeli salah sendiri kamu mau. Kalau nggak mau ya jangan parkir di sini. Gitu kan? Ya kalau kan ada tulisannya, yang penting kan saya udah tulis gitu. Salah sendiri kamu parkir. Kalau hilang ya bukan tanggung jawab saya. Nah, Undang-Undang Perlindungan Konsumen nggak boleh tuh. Bikin klausula baku yang dilarang gitu. Nah, itu berarti negara sudah campur tangan sehingga nggak murni perdata 100%. Nah, begitu ya. Jadi ketentuan perdata dan segala macam, hubungan hukum perdataan. Nah, kalau ada sengketa di bidang keperdataan, jalurnya nggak usah lapor polisi. Tapi berdasarkan HIR dan RBG ya, serta peraturan pelaksanaan yang lain. RBG, ada Perma, ada SEMA, ada untuk mengisi kekosongan, karena kita nggak punya kodifikasi yang lengkap tentang itu. Nah, ini yang sedang lagi mau dikompilasi di RUU KUHP, termasuk KUHAP juga mau diubah lagi, biar satu buku saja, nggak kemana-mana gitu. Kemudian ARV, sudah pernah saya catat ini ya, nanti dicek lagi di materi yang pernah saya share. Kalau nggak nanti saya susul, kalau misalnya belum kabarin saya. Nah, sementara kalau TUN, ini kan objek sengketanya, ini objek bukan sengketa. Kalau kita ngomong pidana, saya tidak mau mahasiswa saya besok kerja segala macam ngomong masalah pidana tapi disebutnya sengketa, nggak boleh. Tidak ada sengketa dalam perkara pidana. Yang ada adalah perkara pidana, tindak pidana atau delik. Delik itu dibedakan kalau nggak aduan, ya laporan, gitu kan? Udah pernah saya bahas nih. Nah, bicaranya hanya delik. Apakah delik aduan atau delik laporan? Kalau perdata urusannya cuma dua. Kalau nggak wan prestasi, ya perbuatan melawan hukum. Wan prestasi itu kalau sengketa yang timbul karena ada orang ingkar janji atas perjanjian. Jadi kalau nggak pernah ada perjanjian, tidak mungkin ada sengketa wan prestasi. Karena wan prestasi itu ingkar janji. Kalau perbuatan melawan hukum, orang dimintain ganti rugi karena dia merugikan orang lain tanpa dia pernah berjanji sebelumnya. Kayak tadi misalnya, yang kehilangan motor, petugas parkir kan nggak pernah berjanji, tapi dia nggak perbuatan melawan hukum, tidak menjaga barang milik orang lain sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Jadi tidak dibenarkan orang parkir itu dia hanya menyewakan lahannya saja, melainkan dia juga harus menjaga. Jadi meskipun dia membatasi, saya tanggung jawab saya hanya sebatas Anda menyewa lahan saya ya. Saya nggak mau tanggung jawab kalau ada hilang-hilang. Nggak boleh, kata Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Meskipun Anda di perjanjian, berarti Anda menyalahgunakan posisi dominan. Iya bisa dalam konteks atau klausula baku yang dilarang tadi ya. Barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan misalnya. Tapi ingat di perjanjian
di hukum perdata ya, penerimaan diam-diam, beli barang, beli baju gitu, salah ukuran tapi dipakai gitu. Habis dicoba dipakai enak juga, warnanya nggak sesuai, beli barang secara online dipakai dulu, seminggu kemudian baru ditukar, nah itu nggak bisa lagi. Kalau memang itu ya balikin, jangan dipakai, karena kalau dipakai itu namanya udah penerimaan diam-diam. Nah oke, itu perdata kita bicara di sana. Objeknya kalau ngelawan prestasi ya perbuatan melawan hukum. Nah kalau tata usaha negara, objeknya nanti kita lihatnya. Tapi dasar hukumnya ada di mana material? Yang utama sekarang materialnya ada di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang nomor 30 tahun 2014. Ini yang paling utama. Selain juga di peraturan perundang-undangan lainnya. Misalnya apa? Misalnya terkait dengan keterbukaan informasi publik misalnya. Kemudian yang kayak misalnya keterbukaan informasi publik, kemudian pemilu, proses pemilu, prosesnya ya, bukan hasilnya. Jadi kalau proses pemilu itu misalnya penetapan partai politik berhak atau tidak maju, ada sengketa partai politik, dualisme, caleg yang berhak maju dan lain sebagainya. Kalau ada sengketa itu dibawa ke TUN. Tapi kalau hasil pemilihan umum, hasilnya itu dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Kewenangannya di Mahkamah Konstitusi, bukan di petun, bukan. Ya. Kemudian masalah kepegawaian, masalah PNBP, ya, penerimaan negara bukan pajak, itu diatur, itu dasar hukum materialnya Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Nah, diselesaikannya dasar hukumnya di Undang-Undang nomor Undang-Undang Peratun. Orang sering menyebutnya Undang-Undang Peratun atau Undang-Undang PT-UN sama aja ya. Betul. Nomor 5 tahun 86 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU nomor 51 tahun 2009. Ini hukum acaranya. Ditambah beberapa diatur di sini. Harusnya ini sekarang itu harusnya sudah berubah dengan lahirnya undang-undang ini secara cukup signifikan, banyak yang sudah berubah dari sini. Harusnya sudah terbit undang-undang Peratun yang baru tapi sampai sekarang belum. Sehingga beberapa hal mengambil dari sini hukum acaranya, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yaitu Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan, sering disingkat dengan Undang-Undang AP. UAP Nomor 30 Tahun 2014. Oke, sekarang kita coba masuk di dasar hukumnya tadi ya. Ini Undang-Undang Dasar 45 tentu iya, kekuasaan kehakiman di mana di dalamnya ada Undang-Undang Peratun, ada Badan Peradilan Tata Usaha Negara ya kan. Kemudian ini Undang-Undang Peratunnya ditambah UU nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Nah, siapa yang menjadi subjek dan objek gitu ya? Pada awalnya kalau subjeknya dulu secara garis besar sini ada kayak kita subjek dan objek ya. Kita baca objeknya dulu. Pada awalnya berarti Undang-Undang Peratun tadi, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Yang disebut dengan objek, apa sih yang objek itu berarti apa sih yang bisa dibawa ke PT-UN? Orang sering menyebutnya nanti bisa dipetunkan loh. Dipetunkan artinya dibawa ke PT-UN. Betul nggak istilah itu? Betul. Mending lebih aman yang begitu. Digugat di petun loh, betul nggak? Betul. Digugat perdata, betul. Jangan pernah bilang digugat pidana. Jangan pernah peraturan perundang-undangan itu digugat ke MK, digugat ke MA, jangan pernah. Tapi diajukan permohonan judicial review. Tapi kalau petun boleh.
Jangan pernah bilang kepailitan itu digugat ke pengadilan niaga, digugat pailit. Meskipun seringkali media massa kemarin kalau di kelas kepailitan saya singgung sekelas CNN, sekelas media massa ternama di Indonesia masih aja menggunakan kata-kata digugat, bahkan padahal itu dimohonkan PKPU tapi ditulisnya judulnya digugat pailit gitu. Di satu sisi bisa jadi ada yang nggak ngerti, di sisi lain juga itu marketing gimmick gitu ya, untuk tujuan clickbait misalnya, biar orang tertarik membaca, tapi kan udah salah. Nah, teman-teman sudah belajar ilmu hukum tentang hukum acara, litigasi, tentu nanti kalau mau aman gimana Pak? Biar lebih general, oh nanti bisa di-show loh. Bisa dibawa ke pengadilan gitu maksudnya. Tapi kalau mau lebih spesifik lagi, bisa digugat secara perdata loh. Bisa diperdatakan loh, itu boleh juga. Bisa dibawa ke pengadilan loh, boleh. Nah, bisa dipetunkan loh, bisa diperatunkan loh, itu boleh. Ya, bisa dipidanakan loh, itu boleh. Pidanakan itu atau dilaporkan atau diadukan. Tapi dilaporkan sama diadukan juga teman-teman mesti lihat. Ini delik aduan atau delik laporan. Kalau delik laporan jangan pakai kata diadukan. Nanti bisa dilaporkan loh. Bisa diproses pidana loh, lebih aman gitu. Artinya saya kok susah amat sih Pak ngurusin ya enggak juga. Itu kalau ngomong sama teman sendiri sama keluarga sendiri sih nggak masalah. Tapi ketika Anda dapat kesempatan untuk mempresentasikan sesuatu di dalam dunia pekerjaan Anda nanti, maka terminologi semacam ini setidaknya bisa menunjukkan kelas Anda gitu. Oh, anak ini paham tentang apa yang dibahas. Oh, ini pemahamannya lebih dan seterusnya dan seterusnya. Demikian juga untuk bidang ilmu yang lain ya. Nah, kembali ke yang tadi. Berdasarkan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang namanya objek peradilan tata usaha negara dulu itu hanya berupa ketun saja, keputusan tata usaha negara. Orang sering disingkat dengan ketun, keputusan tata usaha negara, yang disebut dengan bahasa lain base kicking itu. Base kicking, merah ketemu merah nggak kelihatan ya. Katun, keputusan tata usaha negara atau base kicking. K-nya 2 ya, base kicking. Apa itu base kicking? Satu keputusan tertulis, sifatnya konkret. Konkret itu mengenai sesuatu hal yang jelas. Misalnya apa? Soal pembongkaran rumah, penyegelan IMB, penerbitan IMB, pemberhentian orang dengan hormat, pemecatan, pemberhentian, penerbitan sanksi, pemberhentian pegawai, penertiban oleh Satpol PP dalam rangka PPKM misalnya. Dulu nggak masuk. Jadi pemberhentian tindakan faktual itu nggak masuk. Harus yang SK tertulis. SK yang konkret isinya apa gitu. Nah, konkret itu tentang sesuatu hal. Ini menunjukkan bahwa dia sifatnya nggak yang umum. Bukan. Nah, terakhir, jadi ada tentang objek yang tertentu, perizinan, izin usaha, mendirikan bangunan, izin penerbitan HGU, hak guna usaha, HGB, izin usaha perkebunan, izin usaha pengelolaan hutan, dan lain sebagainya, izin pertambangan. Itu merupakan keputusan-keputusan tertulis oleh badan atau pejabat yang berwenang di bidang perizinan tadi. Di bidang pemerintahan daerah yang untuk menjaga ketertiban dia bisa menggusur dan lain sebagainya. Tapi ketika dia menggusur lahan atau area yang memang itu dimiliki warga negara, maka warga negara itu bisa men-challenge-nya melalui peradilan tata usaha negara. Kalau izin mendirikan bangunan, sekarang Undang-Undang Cipta Kerja sih nggak ada IMB lagi, udah diganti.
izin tentang bangunan lah gitu ya, saya lupa namanya. Sudah persyaratannya dilengkapi semua. Kemudian ditolak tanpa diberikan penjelasan alasan penolakan. Maka sebagai warga negara berhak men-challenge keputusan penolakan tadi. Jadi konkret terkait dengan hal apa, itu maksudnya konkret. Tertulis, konkret, ada keputusannya tertulis, konkret tentang sesuatu hal, dan yang berikutnya adalah individual. Syarat beskiking itu gitu. Konkret, individual, ditujukan kepada seseorang. Jadi bukan seperti pengumuman gitu, kepada siapa saja. Peraturan Menteri Dalam Negeri, peraturan gubernur, peraturan bupati, wali kota, itu bukan base kicking. Jadi kalau ada namanya peraturan, masih ingat ini keputusan? Kalau peraturan ini kan regeling. Kalau ini base kicking. Regeling ini sifat peraturan. Masyarakat kalau dirugikan atas peraturan, larinya kalau nggak ke MK ya MA, judicial review. Peraturan itu pasti kepada kepada siapa saja berlaku. Pengumuman tentang syarat penerimaan mahasiswa PKN STAN, pengumuman tentang keberlakuan PPKM, itu regeling. Bahwa yang boleh beroperasi sektor esensial, kritikal, dan lain sebagainya, itu regeling. Kalau ada yang ngerasa sektor saya itu kritikal, kenapa nggak masuk ke kritikal? Maka ajukan upaya hukum. Berupa apa? Atas peraturan gubernur karena di bawah undang-undang, dianggap bertentangan dengan undang-undang misalnya, ajukan judicial review ke MA. Tapi kalau undang-undang yang di-challenge, ajukan ke MK. Kalau dianggap bertentangan dengan UUD 45. Itu karena peraturan. Tapi kalau keputusan, penyegelan, penutupan, pembongkaran gedung, dan lain sebagainya, itu kan keputusan. Ditujukannya, kalau peraturan tadi kan kepada siapapun. Tapi SK, bisa jadi SK itu langsung ke satu orang, bisa juga sekelompok orang tapi ditujukan dalam satu SK. SK pengumuman kelulusan, ketidaklulusan, pemberhentian. Saya tidak akan membahas tentang objek petun. Anda jangan tanya soal yang terkait dengan mahasiswa PKN STAN ya. Bukan apa-apa, saya tidak leluasa menjawab karena ada potensi konflik of interest. Jadi saya nggak bebas untuk menjawab. Tapi teman-teman dari penjelasan saya ini bisa menangkap gitu ya. Kira-kira apa yang seperti apa sih proses boleh tidaknya, dan ini objek atau bukan, dan lain sebagainya. Silakan teman-teman tarik sendiri. Nanti saya dari penjelasan itu bisa sebenarnya teman-teman tarik. Tapi kalau case konkret saya tidak akan diskusikan karena saya orang internal di PKN STAN, tentu tidak etis membahas itu karena ada proses yang berjalan sendiri. Ada yang sedang berjalan gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Bahwa individual itu tidak selalu harus di SK itu satu orang. Bisa beberapa orang. Tapi tentang sesuatu ada daftar siapa saja. Dan lain sebagainya. Termasuk soal perizinan-perizinan tadi. Ya, bisa jadi ada beberapa nama pengusaha yang diberikan izin untuk mengelola objek-objek tertentu, mengelola dapat konsesi atas pengelolaan sumber daya alam tertentu misalnya. Tapi di sisi lain, sorry, teman-teman ini kan bukan penilai ya. Tadi saya pikir kok jadi penilai, malah kebalik ya. Tapi arahnya kan banyak yang akan jadi penilai. Artinya bukan prodi penilai ya. Tadi saya pikir penilai. Lupa. Nah, tapi di sisi lain, orang yang nggak terima atas SK itu bukan hanya orang yang mengajukan permohonan kemudian ditolak gitu.
Bisa jadi orang kompetitor dia yang tidak menerima SK diberikan kepada SK persetujuan diberikan kepada kompetitornya, dia enggak, maka dia enggak keterima. Dia enggak terima atas SK itu, maka dia bisa mengajukan upaya hukum. Jadi tertulis, konkret, individual, and final, sudah mengikat punya konsekuensi hukum. Jadi kalau misalnya ada pegawai yang dianggap melanggar peraturan perundang-undangan, kemudian dilakukan pemeriksaan oleh siapa? Oleh Satuan Pengendalian Internal atau Itjen misalnya. Ada pegawai yang dianggap melakukan perbuatan pelanggaran kode etik, sewenang-wenang, dan lain sebagainya. Maka dia dilakukan pemeriksaan internal. Hasilnya nanti diterbitkan rekomendasi. Contoh misalnya, belum lama ini kita ikutin di media, ada pegawai Dishub di DKI yang saya nggak tahu habis kerja menertibkan orang atau gimana, tapi akhirnya dia nongkrong di warung kopi gitu. Akhirnya memvideokan karena ngerasa nggak adil ya kepada rakyat keras, tapi dia sendiri nongkrong berkerumun. Akhirnya divideokan, diviralkan, kemudian diperiksa oleh satuan internal di inspektorat di DKI Jakarta. Keluarlah rekomendasi bahwa mereka melakukan pelanggaran. Rekomendasi inspektorat kepada gubernur atau kepala kepegawaian. Rekomendasi ini belum final. Tidak bisa digugat petun. Yang bisa digugat apa? SK-nya nanti, SK pemecatannya. Kan kemarin bilang pecat kan? Maka SK-nya yang boleh. Kenapa? Karena belum final rekomendasi pelanggaran berat dan segala macam. Itu yang bisa tapi tunggu dulu, itu kemarin menurut Undang-Undang Peratun. Menurut Undang-Undang Peratun. Nah, sekarang di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan diperluas. Ya. Bahwa yang disebut dengan objek dari Peratun itu tidak semata-mata hanya ketun tertulis saja. Dia di garis miring ketun, namanya keputusan ya. Objek Peratun itu ada 2. Objek petun. Objek petun itu ada 2. 1 keputusan. Ini sama dengan keputusan. Keputusan itu disingkat, apakah dia keputusan administrasi pemerintahan, atau keputusan tata usaha negara, atau keputusan administrasi pemerintahan. Oh, ini salah nih. Administrasi pemerintahan. Penyebutannya, ini kan soal sejarahnya nih, beda-beda. Di Undang-Undang Peratun namanya keputusan tata usaha negara. Di sini administrasi pemerintahan. Karena dari dulu memang para ahli hukum kita berbeda menyebut peradilan tata usaha negara kan administrasi pemerintahan. Tapi apapun namanya, itu keputusan tertulis, ya. Dulu hanya ini. Dan di Peratun itu keputusan tertulis tadi yang diterbitkan oleh badan atau pejabat pemegang kekuasaan pemerintahan atau eksekutif saja. Kalau dulu hanya yang diterbitkan presiden, menteri, bupati, wali kota, penyelenggara di bidang pemerintahan saja, eksekutif saja. Sementara legislatif dan yudikatif tidak, bukan objek. Jadi keputusan ketua DPR, kemudian sekretaris jenderal di DPR, keputusan Mahkamah Agung, keputusan ketua pengadilan dan lain sebagainya, itu bukan objek. Tapi ingat, sekarang diperluas ya, keputusan oleh badan legislatif atau pejabat di bidang legislatif dan yudikatif pun bisa digugat di petun. Tapi ingat, yudikatif di sini, legislatif di sini, legislatif ini bukanlah peraturan perundang-undangan.
Karena pemegang kekuasaan peraturan undang-undangan harusnya menurut Trias Politika kan legislatif. Nah, yang di objek, ingat-ingat ya, jangan sampai salah nih. Yang jadi objek gugatan petun itu bukan selain peraturan perundang-undangan. Misalnya keputusan DPR soal pengangkatan, pemberhentian anggota dewan, pemberian dewan kehormatan, menerbitkan sanksi atas anggota dewan yang dianggap melanggar kode etik misalnya. Atas keputusan-keputusan itu bisa diajukan gugatan ke PT UN. Tapi bukan yang peraturan perundang-undangan. Yang yudikatif bukanlah putusan atau vonis hakim. Ini juga bukan objek petun. Tapi apa yang keputusan-keputusan ketua pengadilan terkait dengan diterima atau di awal persyaratannya sudah ngajuin gugatan nggak ditolak, nggak diterima-terima, padahal sudah lengkap segala macam, bisa saja digugat di PT UN. Atau soal pengambilan sumpah advokat misalnya, atau kuasa hukum pajak kalau di pengadilan pajak, maka dia yang sifatnya ada ke-nya, keputusan. Kalau ada ke-nya, ini objek gugatan petun. Tapi kalau putusan tanpa ke, ini vonis. Putusan majelis hakim bukan objek petun. Melainkan putusan itu ya diajukan upaya hukum banding atau kasasi atau peninjauan kembali. Bukan digugat di PT UN. Gitu ya. Jadi gugat itu yang keputusan, ketetapan gitu. Oke ya. Jadi di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan diperluas sudah, bukan hanya yang diterbitkan oleh badan atau pejabat di pemegang kekuasaan eksekutif saja, tapi juga sudah masuk ke yang legislatif dan yudikatif. Tapi secara umum penyelenggaranya kan waktu itu sempat kebingungan pakai undang-undang peratun yang lama. Kenapa? Karena KPK, kemudian Ombudsman, KPPU, kalau terutama KPK bingung, atau BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, KPK sama BPK. Kalau ditanya, dia masuk ke dalam, kalau di struktur pemegang penyelenggara kekuasaan negara, KPK dan BPK itu independen. Dia tidak di bawah presiden. Tapi dia DPR juga bukan, pembentuk peraturan perundangan bukan. Badan peradilan juga bukan. Nah, dia makhluk apa nih gitu. Padahal dia sering mengeluarkan keputusan-keputusan juga. Penugasan-penugasan, keputusan segala macam. Itu nanti di challenge-nya di mana? Itu juga bingung pada saat itu. Nah, sekarang apapun keputusan siapa yang menerbitkan, kalau sifatnya keputusan, ya sifatnya keputusan, base kicking tadi, base kicking diperluas. Ya, keputusan tadi bahwa objeknya nanti saya tambahkan tertulis di luas nih. Sekarang ini tidak harus tertulis, bisa juga tindakan faktual, tindakan konkret itu pun menjadi objek. Itu yang bagian yang nomor 2, tindakan administrasi pemerintahan. Ya, nah jadi dia soal subjeknya tadi diperluas. Ya, subjek ini kita bicara 2 ya, tergugat, penggugat. Kalau tergugatnya kan badan atau pejabat. Dulu pemerintahan, sekarang enggak. Badan atau pejabat baik eksekutif, yudikatif, legislatif, tapi yang menyelenggarakan tugas pemerintahan. Bahkan diperluas lagi selain eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Diperluas lagi di luar itu. Contohnya apa? BUMN. Badan usaha milik negara. Itu bukan pemegang kekuasaan, bukan eksekutif, bukan yudikatif, bukan legislatif. Di luar pemerintahan bahkan. Dia rezimnya rezim perseroan terbatas. Privat dia. Tapi kapan dia melaksanakan?
ketika dia menjalankan tugas-tugas pemerintahan, maka keputusan yang diterbitkan itu menjadi objek petun. Seperti contoh misalnya dulu ada case keputusan PT Kereta Api Indonesia yang menggusur tanah di seputaran bantaran rel kereta api karena mau perluasan dan segala macam. Akhirnya digugat di PT UN. Sama hakim dikabulkan. Padahal ini bukan pemerintah. Tapi ketika PT Kereta Api melakukan PHK terhadap pegawainya, maka ini bukan tindakan sebagaimana kalau pemecatan PNS. Nah, pemecatan PNS itu masuk keputusan PT UN. Tapi PHK terhadap pegawai PKAI, dia bukan PNS pegawainya, maka itu bukan ranah peradilan tata usaha negara. Tapi masuk ranah mana? Ranah peradilan hubungan industrial, pengadilan negeri. Tapi ada case juga waktu ada dosen di Perbanas, salah satu dosen di Perbanas yang karena dapat bantuan hibah penelitian atau apa begitu ya, untuk ada grant begitu untuk melakukan penelitian, tapi di dalam grant itu dipersyaratkan harus sampai dengan laporan gitu. Nah, ini laporannya nggak pernah disampaikan, nggak sampai selesai, sehingga dianggap melanggar aturan, sehingga dikenai sanksi. Nah, sanksi ini dibawa ke pengadilan negeri, pengadilan hubungan industrial. Akhirnya dikabulkan, tapi oleh MA dibatalkan. Kata MA, ini di luar kewenangan pengadilan hubungan industrial. Pengadilan hubungan industrial itu pengadilan ad hoc di bawah pengadilan negeri. Bukan di petun ya. Kata MA, ini harusnya ke petun. Kenapa? Karena Perbanas dalam hal ini dia lagi menjalankan fungsi sebagai institusi pendidikan yang merupakan tugas negara pendidikan itu. Dan ada sebagian dana operasional Perbanas, meskipun dia swasta, yang berasal dari APBN. Dapat bantuan dari APBN juga, walaupun nggak full, sedikit gitu. Jadi kalau misalnya di lingkungan PTN, perguruan tinggi negeri, apalagi STAN gitu ya, ada pegawai dianggap melanggar, kemudian keluar SK sanksi segala macam, maka pegawai yang dianggap melanggar tadi kalau ngerasa dia nggak melanggar, jadi kuncinya itu. Bagi Anda nanti kalau dari pejabat publik, kalau ada pegawai yang melanggar, ada anggota masyarakat yang bertentangan dengan hak dan kewajibannya, maka ketentuan itu memang harus ditegakkan. Bahwa setiap pegawai, setiap warga negara punya hak untuk men-challenge, menggugat keputusan tadi, itu adalah hak setiap warga negara. Tapi sebagai badan atau pejabat publik, kalau memang aturannya begitu, yang penting jangan sewenang-wenang. Harus ada dasarnya. Nanti kita lihat kenapa sih keputusan itu bisa di-challenge, dalam hal seperti apa sehingga bisa diajukan gugatan PT UN sehingga bisa dimintakan pembatalan gitu. Maka hal-hal yang harus diperhatikan adalah teman-teman nanti kalau sudah bekerja juga begitu. Bahwa nanti hasil pekerjaannya akan digugat di PT UN segala macam, ya nggak masalah. Sepanjang aturannya sudah diikuti, ya paling kita beberapa kali bolak-balik ke pengadilan, ya begitu saja. Orang mau menggugat hak dia. Tapi di sisi lain, kalau kita ngerasa memang hak kita dirugikan dan dilanggar, kita harus berjuang sama hak kita. Jadi dua hak itu dipegang dua-duanya ya. Sebagai pejabat publik, sepanjang apa yang diterbitkan, baik base kicking maupun base kicking yang diperluas, ini nanti base kicking yang diperluas, tidak hanya yang final saja, nanti saya tunjukkan contoh yang nggak final, ada permanya nih, ada peraturan Mahkamah Agungnya. Sorry, saya perma atau sema saya lupa, nanti nomornya saya belum dapat lagi, nanti saya cari nomornya. Maka ya sudah, jalankan saja. Tapi
Kalau memang itu hak kita dilanggar, ya kita punya hak untuk men-challenge-nya. Nanti tinggal diadu di pengadilan. Siapa yang memang benar atas terbitnya keputusan tadi. Apakah itulah konsekuensi atau prinsip-prinsip dalam negara hukum. Semua orang diberi hak yang sama, bahwa penyelenggara negara, penyelenggara pemerintahan memang diberikan kewenangan untuk itu, tapi dia harus punya acuan. Nah, acuannya nanti kita bahas. Apa sih yang mesti dijadikan acuan? Ada dua yang mesti dijadikan acuan, yaitu ada di dasar penerbitan keputusan ataupun segala tindakan yang dilakukan oleh badan atau pejabat pemerintahan harus didasarkan pada dua hal, yaitu peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Itu yang paling utama. Jadi, apakah tindakan badan atau pejabat di bidang pemerintahan dalam rangka menjalankan tugas-tugas pemerintahan tadi, baik eksekutif, yudikatif, legislatif, tapi utamanya sebenarnya eksekutif. Awalnya peraturan ini dimaksudkan untuk lembaga eksekutif. Sekarang diperluas. Tapi secara umum yang dituju adalah eksekutif. Oke ya, Anda ingat-ingat itu. Karena di Undang-Undang Peraturan masih eksekutif sebenarnya. Tapi di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan diperluas. Tidak hanya eksekutif loh. Maka dia objek petun. Bisa dipetunkan gitu. Kapan suatu peraturan perundang-undangan, ketetapan itu dianggap bisa dianggap dimintakan pembatalannya atau dinyatakan tidak sah keputusan tadi jika keputusan tadi diambil tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kalau melanggarnya atau melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik. Jadi syarat keputusan yang sah dan legitimate, ya, legal dengan legitimate itu bisa beda. Legal itu karena sesuai dengan peraturan. Tapi legitimate itu dia sesuai peraturan. Memang begitu. Tapi enggak, penyelenggara pemerintahan yang baik itu bukan yang hanya mentang-mentang aturannya boleh begitu, tapi arogan gitu. Memang aturannya Anda boleh menggusur, tapi tidak, ya kasih kesempatan saya dulu untuk memberesi barang dagangan misalnya. Jangan hanya tarik. Jangan hanya Anda boleh, tapi batasannya. Nah, yang saya kasih contoh waktu itu makanan diangkat, itu nggak ada peraturan. Boleh mengangkat barang makanan. Nggak boleh. Saya sudah coba cek peraturan-peraturan daerah. Karena Jakarta kota besar, update peraturannya cepat di-upload ya. Saya coba cari-cari daerah-daerah itu. Jadi kan ada instruksi PPKM darurat ini dasarnya kan instruksi Menteri Dalam Negeri. Nah, instruksi ini bukan peraturan perundang-undangan. Ingat di Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tidak ada instruksi menteri jadi peraturan perundang-undangan. Instruksi Mendagri ini instruksi kepada kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota. Kita warga negara tidak terikat, tidak harus tunduk pada instruksi Mendagri. Kita tunduk pada siapa? Peraturan gubernur, peraturan bupati, peraturan wali kota. Ya kan? Jadi kalau ada bupati, wali kota, gubernur menjalankan PPKM tidak didasarkan pada pergub, perbuk, perwali, maka PPKM itu nggak berlaku buat kita. Hanya berlaku untuk gubernur sama wali kota, disuruh menerbitkan peraturan gitu. Nah, di beberapa kabupaten itu saya nggak tahu apakah karena belum diupload ya. Jakarta saya nemu ada pergubnya. Karena cepat mengupload mungkin. Saya searching di daerah-daerah.
Jangan-jangan belum jadi tuh per bupati atau wali kota. Berarti apa yang dilakukan oleh Satpol PP dan segala macam itu menerbitkan, dia nggak punya dasar hukum, nggak punya dasar kewenangan. Nah, itu di Undang-Undang 30 2014 ini diatur semua tuh. Harus punya wewenang. Walaupun ini pengaturannya masih agak campang-camping ya sebenarnya. Nanti kita baca sama-sama ya. Besok sambil jalan kita nyuri-nyuri waktu di peradilan agama ya, peradilan agama. Saya tambah-tambahkan yang masih kurang karena saya lihat proporsi petun kok cukup tinggi ya. Pradiga mungkin karena Pradiga sendiri, peradilan agama sendiri merupakan peradilan khusus di bidang perdata sebenarnya. Jadi saya akan ambil beberapa porsi untuk menjelaskan petun lebih tambah lagi lebih dalam lagi ya. Apalagi ini tadi kan kepotong dengan kuis ya. Nah, jadi patokannya ada dua. Tapi sebelum saya lanjutkan tentang patokan, ada dua tadi, objeknya saya belum selesai. Ya, patokannya itu tidak melanggar peraturan perundang-undangan dan tidak melanggar AUPB, asas umum pemerintahan yang baik. Yang di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan itu disebutkan ada 8 ini. Tapi bisa saja lebih kalau memang hakim menggunakan yang di luar ini. Karena namanya asas umum pemerintahannya kan ada banyak sebenarnya. Tapi yang utama ini dijadikan dasar ada 8 ini, kepastian hukum, kemanfaatan, tidak berpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan wewenang, keterbukaan, kepentingan umum, pelayanan yang baik, didasarkan pada peraturan perundang-undangan saja, tapi juga harus asas umum pemerintahan yang baik. Salah satu tidak terpenuhi, maka dia menjadi objek petun untuk dijadikan dasar untuk membatalkan atau menyatakan tidak sah keputusan atau, nah tambahan tidak hanya keputusan soalnya, diperluas tidak hanya keputusan tapi juga tindakan faktual, tindakan yang tidak harus tertulis gitu. Ingat ya, jadi sekarang objek petun itu tidak hanya keputusan tertulis, yang keputusan tertulis tadi juga diperluas, tidak hanya diterbitkan oleh eksekutif tapi juga yudikatif, legislatif, tapi ada ke-nya. Dan juga tindakan administrasi pemerintahan, tindakan faktual, nggak pakai SK, tindakan penertiban, ada SK suruhnya, tapi penertibannya itu tadi penyegelan, kemudian pembongkaran, dan lain sebagainya. Seperti misalnya dulu ada di daerah Maluku sana, di daerah Morotai, itu ada, tapi ini ada kuat-kuatan sih waktu itu ya, penambang, perusahaan pertambangan, apa di sana ya, Mutiara atau apa saya lupa. Perusahaan di bidang dekat-dekat ada Mutiara, dengan pertambangan apa saya lupa ya. Case-nya saya lalu. Ada Satpol PP yang akhirnya menyegel traktor-traktor milik pengusaha pertambangan gitu. Akhirnya digugat di PT UN. Tindakan penyegelan, kemudian menghentikan, menghalang-halangi, nggak menyegel ya, menghalangi lewat, membuat portal-portal gitu. Ada pemerintah membuat akses ke pelabuhan mana di portal, akses ke perusahaan karena dianggap nggak bayar pajak di portal. Bener nggak bahwa orang nggak bayar pajak itu boleh di portal? Nggak ada ketentuan yang tentang itu. Konsekuensi nggak bayar pajak itu lain cerita, ditagih sampai surat paksa, tapi tidak ada yang sampai di portal, dilarang. Nah, itu yang seperti tadi juga mesti diperhatikan. Nah, selain keputusan juga tindakan. Oke ya, tindakan. Teman-teman baca materinya banyak betul ini, tapi teman-teman dengerin sambil dibayangkan sambil contoh-contohnya gitu ya. Nah, satu lagi yang ingin saya tambahkan, bahwa perluasan makna dari base kicking di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan itu juga terjadi pada unsur finalnya. Tadi saya mengatakan bahwa yang dimaksud dengan base kicking sekarang diperluas, tidak hanya diterbitkan oleh pejabat pemerintahan saja, eksekutif saja, tapi legislatif maupun yudikatif dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dia.
Karena kalau nggak ada keputusan, nggak bergerak roda pemerintahan. Final ini diperluas, yang dulu di Undang-Undang Peratun hanya dibatasi yang sudah punya konsekuensi hukum. Kalau masih draft usulan perlu persetujuan unit eselon di atasnya atau unit vertikal setelahnya, meja berikutnya, maka keputusan yang masih setengah yang berupa rekomendasi tadi bukan objek petun. Itu menurut Undang-Undang Peratun. Tapi di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan sekarang nggak terlalu clear, tapi dipertegas dengan SEMA. Ini saya lupa, nanti saya tambahkan, saya belum lupa. Kelas kemarin juga saya masih lupa mencari lagi ya. Ada, tapi saya lupa gitu. Nanti saya cari. Ada banyak perma SEMA soalnya di tiap-tiap perubahan ini kita masih banyak kekosongan hukum. Akhirnya terbit perma SEMA sehingga banyak sekali. Gitu. Nomornya saya lupa. Termasuk kewajiban upaya administratif dan lain sebagainya. Nah, jadi final ini diperluas melalui perma atau SEMA nomor berapa saya lupa. Intinya dia tidak selalu harus yang produk akhir, keputusan akhir yang sudah memiliki konsekuensi hukum, tapi juga yang berpotensi. Yang berpotensi memiliki akibat hukum. Nah, di perma ini dicontohkan adalah laporan hasil pemeriksaan BPKP, Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan. Dulu lulusan STAN itu banyak yang masuk ke BPK, BPKP, Bapepam sebelum ada OJK gitu ya. Nah, BPKP itu auditor internal pemerintah. Kejaksaan, kepolisian. Kalau KPK banyakan minta ke BPK, bukan BPKP. Untuk menghitung atau melakukan audit terhadap institusi atau badan penyelenggara negara untuk menentukan ada tidaknya kerugian negara. Tapi tidak menentukan apakah ada tidaknya tindak pidana korupsi di sana, tidak. Jadi BPK, BPKP itu bukan aparat penegak hukum yang bisa menyatakan bahwa pejabat ini, institusi ini telah melakukan korupsi, tidak. Yang menentukan ada tidaknya korupsi adalah hakim. Polisi, jaksa pun tidak bisa. Dia hanya menuduh, menyangkakan. Nanti jaksa mendakwakan. Hakim yang akan memutuskan bahwa dia ini korupsi atau bukan, pelakunya siapa, gitu. Terpidakwanya jadi terpidana siapa. Nah, demikian apalagi BPK dan BPKP, dia hanya mencoba menghitung ada tidaknya potensi kerugian negara. Sehingga di laporan hasil pemeriksaan ini sesungguhnya belum ada konsekuensi bagi orang atau instansi yang dari laporan tadi dinyatakan ada kerugian negara. Sebenarnya kan belum ada konsekuensi dia langsung dipenjara, ditangkap, tidak. Tapi tergantung nanti putusan pengadilan kan. Tindak lanjut dari polisi, jaksa, KPK gitu. Tapi LHP itu karena dianggap dia akan di follow up oleh aparat penegak hukum, maka LHP itu menjadi objek peradilan tata usaha, objek gugatan peradilan tata usaha negara. Artinya orang, pejabat atau badan yang diaudit, yang merasa laporannya dibilang ada kerugian negara, padahal itu bukan kerugian negara, itu kerugian kesalahan administratif yang bisa diganti rugi, salah transfer dan lain sebagainya. Atau dia ngerasa BPKP salah hitung misalnya, maka LHP tadi bisa digugat di PT UN. Walaupun belum jadi keputusan final. Keputusan finalnya kan nanti apakah ditindaklanjuti dengan penyidikan atau tidak. Tapi LHP-nya itu kan informasi awal yang berpotensi memiliki akibat hukum. Nah, itu sudah bisa diajukan gugatan. Jadi diperluasnya ke sana, teman-teman. Kalau yang tadi bahwa tapi kalau misalnya tadi yang strukturnya ini hasil pemeriksaan siapa, kemudian pejabat di atasnya akan memutuskan dia pegawai ini dipecat atau tidak, maka nunggu SK final tadi. Jadi tidak semua yang sifatnya berpotensi tadi, kalau memang SK-nya belum kita dapat, masih di institusi yang sama, maka nunggu keluar instruksi yang SK yang final. Sehingga kalau kita lihat SK-SK itu, yang digugat kan dirjennya, direkturnya,
bukan kepala seksinya, bukan kepala kantornya, bukan si auditornya dan segala macam. Inspektoratnya tidak, tapi bupatinya, gubernurnya, atau presidennya misalnya terkait dengan SK-SK yang diterbitkan oleh presiden misalnya. Nah, jadi itu teman-teman ya, objeknya diperluas. Mungkin teman-teman yang belajar masih agak banyak, tapi sambil didengerin ulang nanti gitu, sambil dibayangkan, oh ini masuk gak ya, ini masuk gak ya. Kalau Anda bayangkan dengan contoh-contoh real, tentu akan lebih mudah memahaminya. Oke, jadi objeknya satu dulu itu hanya ini. Ini base kicking saja, yaitu ketun saja. Dan dulu hanya diterbitkan oleh pemerintah, eksekutif, dan dulu hanya yang final, gitu. Sekarang final maupun berpotensi final, gitu. Final dan yang bukan final, tapi berpotensi memiliki konsekuensi hukum, itu pun objek ketun. Dan kedua adalah tindakan faktual. Tidak selalu harus berupa SK tertulis, tapi berupa tindakan administrasi pemerintahan. Dan berikutnya adalah objek khusus, yaitu uji penyalahgunaan wewenang. Uji pernyataan fiktif positif. Nanti saya bahas habis ini, terakhir di pembahasan sebelum kita akhiri. Ada proses pemilu dan pilkada, tapi ingat prosesnya, bukan hasil. Karena kalau hasilnya wewenangnya di MK, bukan di Peratun, bukan di Petun. Keterbukaan informasi publik. Nah, setelah diajukan ke Komisi Informasi Pusat, hasilnya itu kalau nggak sesuai bisa keberatan ke PT UN. Sengketa pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Nah, itu bisa digugat di PT UN. Ya. Ini objek-objek khusus. Nah, saya akan bahas sekarang yang fiktif positif. Oke, jadi tadi objek gugatan petun itu ada yang utama, yang umum itu ada dua. Keputusan, disingkat keputusan ya. Keputusan itu baik disebutnya keputusan tun, keputusan administrasi pemerintahan, atau keputusan administrasi negara, apapun penyebutannya. Ini mengakomodir penyebutan dari berbagai pendapat ahli waktu itu. Apapun itu. Maupun tindakan faktual dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Oke ya, baik eksekutif, yudikatif, legislatif, baik yang final maupun berpotensi final. Sudah memiliki berpotensi punya konsekuensi hukum. Final itu artinya punya konsekuensi hukum. Orang kalau dipecat besok udah nggak kerja lagi. Kemarin ada yang nanya, Pak, SK di pegawai KPK, apakah sudah ada SK pemecatannya? Belum ada. Apakah ada nanti kalau ada SK penonaktifan, nah itu. Tapi kalau hasil tesnya itu bukan objek. Kecuali rekomendasi tadi, hasil tes rekomendasi, maka dia berpotensi untuk digunakan sebagai dasar badan yang berwenang untuk menindaklanjuti, maka rekomendasi hasil tadi itu sudah menjadi objek keputusan tun. Kalau ada pertanyaan, kemarin kelas ini kalau nggak salah yang bertanya kan, Pak itu yang tepat dibawa ke Komnas HAM, Ombudsman, atau kemana ya Pak? Jadi dalam praktek teman-teman, orang mencari keadilan itu bisa kemana saja. Dan dalam satu objek perkara, seringkali ada banyak irisannya. Ada irisan pelanggaran HAM, ada irisan data, termasuk ke Komisi Informasi Pusat tadi. Apakah hasil tes TWK itu sifatnya terbuka untuk umum atau setidaknya terbuka bagi para pegawai yang diakses atau tidak? Minta pendapat, gitu. Minta pendapat dari Komisi Informasi Pusat. Ke HAM, ke Komnas HAM, apakah ini pelanggaran HAM atau tidak, dan lain sebagainya. Ke Ombudsman, apakah tindakan membuat tes ini segala macam tindakan yang sesuai dengan prinsip-prinsip good corporate governance atau tidak. Karena untuk menguji semua itu. Kemudian ada yang mengajukan judicial review ke MK tentang peraturan yang memunculkan adanya tes wawasan kebangsaan itu. Semua upaya dilakukan. Tapi akhirnya judicial review ke MK kan ditarik lagi.
oleh para pemohon, para pegawainya maupun maki masyarakat anti korupsi Indonesia. Kenapa? Karena khawatir nanti putusannya malah kontradiktif dengan putusan MK yang baru kemarin. Yang sudah ada terbit. Nanti malah merugikan, malah repot lagi. Jadi kalau kemarin ada yang nanya, Pak ini lebih tepat di mana? Jadi upaya-upaya yang dilakukan di banyak tempat tadi, diharapkan nanti itu akan memperkuat argumentasi ketika diajukan ke petun. Surat penonaktifannya ada, atau pemecatan, atau apapun namanya itu yang diterbitkan nanti, tapi sudah punya bekal rekomendasi dari badan-badan itu, akan digunakan untuk, ya selain upaya politis tadi ya, upaya politik, kemudian, dan lain sebagainya lagi. Jadi saya tidak dalam kapasitas untuk menilai apakah keputusan tadi tepat atau tidak, apakah karena kita belajar akademik begini, saya nggak boleh menyampaikan opini-opini begitu, tapi kita bicara soal hak. Apakah kalau kita di posisi pegawai tadi punya hak? Tentu kita punya hak untuk itu. Dengan segala argumentasinya. Bahwa pimpinan KPK apakah dia punya hak atau tidak? Pegawai KPK kalau merasa punya hak untuk melakukan tes itu dan pertahankan itu, ya pertahankan. Jadi ya nanti pengadilan yang akan menguji gitu. Mudah-mudahan pengadilannya fair dan berfungsi sebagaimana fungsi untuk memberikan keadilan ya. Oke, jadi itu terkait dengan objeknya, bahwa dia termasuk tindakan faktual yang final maupun berpotensi memiliki konsekuensi hukum. Rekomendasi dari BKN kalau mau digugat petun boleh nggak? Boleh, karena hasilnya di sana. Tapi kalau ternyata hasilnya mau digugat, hasilnya nggak dikasih, maka dia minta ke Komisi Informasi Pusat. Itu rahasia atau bukan? Setidaknya buat kami deh. Karena kami kan orang yang berkepentingan. Nah, nanti ingetin saya di pertemuan berikutnya kita belum membahas tentang, karena di kelas lain ada yang sudah, kelas kemarin sudah tuh, tentang asas-asas peradilan tata usaha negara. Soal poang de interest, poang de action. Artinya no interest, no action. Kalau nggak punya legal standing, ya nggak boleh menggugat. Gitu. Jadi kalau misalnya yang mengajukan gugatan itu bukan pegawai yang dirugikan, ya nggak boleh. Karena dia nggak punya legal standing, nggak punya kepentingan. Dia bukan orang yang dirugikan atas keputusan itu. Maka orang itu yang harus mengajukan. Nah itu dia sudah ngerasa punya konsekuensi terhadap pegawai yang atas hasil tes tadi. Nah yang di judicial review ke MK yang mana? Yang peraturannya. Tapi kalau SK-nya di petun. Tapi kan petun sampai sekarang belum ada kan, belum ngajuin petun. Ya termasuk salah satunya nunggu tadi upaya-upaya administratif yang dilakukan tadi. Nah sekarang terakhir positif saya mau bilang begini, bahwa objek petun tadi, objek gugatan petun, apa saja yang menjadi objek gugatan petun, keputusan ataupun tindakan administrasi pemerintahan tadi yang menjadi objek petun, itu tidak selalu harus apa yang sudah ditetapkan, keputusan yang ditetapkan, atau tindakan yang dilakukan. Tapi juga keputusan yang seharusnya dilakukan, tapi ternyata tidak dilakukan oleh pemerintah, oleh organ-organ pemerintahan, badan atau pejabat pemerintahan. Padahal itu kewajiban dia. Misalnya, ada permohonan. Saya ngambil contoh izin usaha perkebunan, IMB. Sekarang udah bukan IMB, saya lupa namanya ya. Permohonan-permohonan misalnya salinan keputusan apa gitu. Nah, misalnya atau bikin NPWP. Di sini diatur jangka waktunya misalnya 7 hari. Ini misalnya 3 hari. Oke. Di peraturan perundang-undangan masing-masing ini, baik undang-undang atau peraturan presiden, peraturan menteri, sampai di bawahnya di peraturan, diatur NPWP itu paling lama 3 hari. Setelah permohonan diterima lengkap. Jadi 7 hari misalnya, saya nggak hafal tuh.
maka selama 3 hari atau 7 hari ini sudah pemerintah, aparat badan atau pejabat yang diminta tadi harus sudah menerbitkan SK. Harus. Baik SK itu berupa menerima atau mengabulkan ya, menerima atau mensahkan gitu ya, menerbitkan, menerima permohonan atau menolak. Yang penting ada SK-nya. Jadi teman-teman hati-hati nanti kalau jadi pejabat ataupun pegawai pemerintahan, hati-hati dengan setiap permohonan, pertanyaan segala macam, jangan dicuekin. Ini kan nggak ada hubungannya dengan institusi saya. Jangan. Kalau nggak ada, jawab bahwa ini tidak artinya di luar kewenangan institusi kami gitu. Gitu ya. Karena apa? Karena kalau 3 hari ini nggak terbit SK, padahal itu seharusnya ditolak. Tapi kalau nggak ada SK, di Undang-Undang Peratun, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, ini dua-duanya kalau lewat, ya, tanggal jatuh tempo terlewati, maka pejabat tadi dianggap telah menerbitkan SK. Jadi kalau 3 hari atau 7 hari tadi lewat, maka badan atau pejabat tadi dianggap telah menerbitkan SK. Tapi kalau menurut Undang-Undang Peratun, dia dianggap telah menerbitkan SK yang isinya menolak. Maka atas ketiadaan SK tadi, di mana dia dianggap sebagai menerbitkan SK yang isinya menolak, maka dia digugat di Petun. Kok Anda menolak? Maka saya gugat di Petun. Tapi kan si warga negara rugi. Karena permohonannya ditolak, padahal lewat waktu. Gitu. Lewat waktu, kemudian ditolak. Dia harus membuktikan, nggak bisa memenuhi haknya kan tertunda lagi kan di persidangan. Nah di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tidak. Kalau jangka waktu ini terlewati, kemudian dia belum terbitkan SK, maka dianggap telah menerbitkan SK, SK-nya dianggap menerima. Jadi kalau menurut Undang-Undang Peratun, kalau tidak diterbitkan sesuai dengan jangka waktu, dianggap telah menerbitkan SK yang isinya menolak. Kalau ini enggak, dianggap telah menerbitkan SK yang isinya menerima. Makanya ini disebut dengan istilah fiktif negatif. Kalau ini fiktif positif. Fiktif artinya ketiadaan SK, maka dianggap negatif, menolak. Kalau ini ketiadaan SK, maka dianggap menerima. Jadi semangat layanan publik ini ditingkatkan. Biar apa? Keteledoran, kelalaian pejabat publik. Apa ini? Oh, oke. Keteledoran atau kelalaian badan atau pejabat publik dalam memberikan layanan, jangan dibebankan kerugiannya ke rakyat. Gitu. Kok enak bener dia yang lalai, rakyat yang dianggap ditolak. Ya anggap terima dong. Gitu. Sehingga itu yang berlaku sekarang. Jadi teman-teman nanti, kalau nanti jadi pejabat, ada permohonan yang mungkin teman-teman, ini apa sih surat aneh-aneh banget, nggak ada hubungannya sama kita. Tapi jangan dicuekin. Ngomong sama atasan kalau Anda masih bawahan. Kalau Anda jadi atasan, bikin jawaban. Kalau sifatnya permohonan ya. Kecuali kalau yang minta sumbangan-sumbangan aneh-aneh nggak jelas ya, nggak usah dilayani. Jadi kalau permohonan segala macam, itu ya. Nah, dan lagi, saya kasih contoh. Contoh yang ini agak unik tapi luar biasa. Anda kan belajar hukum kepailitan juga di hukum bisnis ya. Saya udah pernah nyinggung masalah Kresna Life belum di sini? Sudah pernah? Yang case kepailitan Kresna Life perusahaan asuransi.
Belum, Pak. Belum ya? Oke. Jadi Kresna Life ini, dia dinyatakan pilot. Masih ingat siapa yang berhak atau berwenang untuk mengajukan permohonan pilot untuk perusahaan asuransi? OJK, Pak. OJK. Kresna Life itu perusahaan asuransi. Maka yang berwenang atau yang dapat mengajukan permohonan pilot ke pengadilan niaga adalah OJK. Tapi Kresna Life ini diajukan permohonan pilot oleh salah satu debitornya. Mengajukan permohonan pilot ke PN Niaga, pengadilan niaga. Caranya gimana? Kok boleh gitu? Jadi debitor ini mengajukan permohonan ke OJK, minta kepada OJK untuk mengajukan permohonan pilot atas Kresna Life. Karena dia tahu saya nggak berwenang, maka yang berwenang OJK saya minta OJK. Tadi kan saya contoh ada 3 hari dan 7 hari. Jadi angka-angka batasan hari ini mengikuti apa yang di undang-undang yang bersangkutan mengaturnya jangka waktunya berapa hari gitu. Tapi dalam hal kalau untuk permohonan-permohonan tertentu belum diatur jangka waktunya, maka undang-undang ini adanya di pasal 53 ya. Di pasal 53 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Nah, fiktif positif ini. Kalau tidak diatur, maka demi hukum ditetapkan atau diatur 10 hari. Dianggap 10 hari lah jangka waktunya. Oke? Nah, tadi si debitor tadi minta ke OJK untuk mengajukan permohonan pilot ke OJK. 10 hari setelah, ya ada kata-kata setelah, ngitungnya berarti mulai besok kalau ada kata-kata setelah. Permohonannya udah lengkap, nggak pernah dimintain untuk melengkapi data segala macam. OJK mencuekin ini. Maka si debitor tadi menganggap bahwa OJK telah menyetujui permohonan untuk mempilotkan dan OJK nggak mau. Akhirnya debitor ngajuin ke pengadilan niaga. Dan apa kata pengadilan niaga? Dikabulkan. Jadi Kresna Life pilot atas permohonan debitor dengan menggunakan kuasa pasal 53 ini. Karena OJK dianggap mengabulkan permohonan si debitor tadi. Karena 10 hari tidak memberikan tanggapan, tidak menolak, harusnya OJK menolak gitu. Kalau nggak menolak maka dia akan dikabulkan. Dan hakim mengiyakan. Tapi akhirnya dibatalkan oleh MA sih. Kenapa dibatalkan oleh MA? Ada sedikit kelewatan. Jadi si debitornya ini pinter, hebat nih, terobosan hukum yang luar biasa. Nggak kepikiran gitu banyak orang. Dia menerjemahkan, menggabungkan ini. Bentar, ada catatannya. Oke, Novitra. Mohon izin, Pak. Ya, waktunya habis. Iya, waktunya habis sudah tadi. Jam 4:30. Ada kuliah lagi? Tidak. Oke, sedikit lagi. 5 menit lagi. Karena 5 menit karena kan belum sholat juga saya juga. Iya, siap, Pak. Nah, Semangat. Jadi apa yang dilakukan oleh debitor ini, satu terobosan yang luar biasa, dia memadukan antara hukum privat tadi dengan hukum administrasi pemerintahan. OJK itu kan organ pemerintahan. Dia tidak dia dalam rangka menjalankan tugas pemerintahan harusnya responsif gitu. Tapi ada yang terlewat, yaitu dia lupa di pasal 4, pasal 5, ayat 4 dan ayat 5 di pasal sama. Bahwa kalaupun dianggap sudah dikabulkan, tapi harus minta penetapan ke pengadilan tun. Minta penetapan supaya apa yang telah dilewatkan oleh badan atau pejabat tadi, mohon disahkan. Jangka waktunya 21 hari. Sejak permohonan diajukan. Hari ini dihitung nih, sejak permohonan diajukan, hitung 21 hari, pengadilan tun harus memberikan putusan. Apakah menolak atau mengabulkan gitu. Layak nggak sih itu, memang lalainya itu karena apa segala macam. Jangan-jangan memang ada hubungannya gitu. Tapi tetap saja harus diterbitkan dan kemungkinan harusnya sih dikabulkan gitu konsekuensinya. Walaupun bisa jadi hakim akan berpandangan lain, tapi lihat konstruksi pasal 53 harusnya dikabulkan. Tapi debitur nggak melalui jalan ini, maka dia dianggap lemah.
Jadi memang setelah jangka waktu terlewati, berdasarkan prinsip fiktif positif, dianggap diterima, iya. Tapi harus ada stempelnya. Harus ada stempel dari Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa dia pejabat tadi telah lalai dan oleh karenanya dianggap diterima gitu. Maka di sini menguji kewenangan fiktif positif tadi. Sengketa khusus. Begitu dinyatakan, ya pejabat lalai dan dianggap diterima, maka dalam jangka waktu paling lama 5 hari kerja sejak ada putusan pengadilan pajak diterima oleh sejak putusan pengadilan tadi diputus, maka pejabat yang bersangkutan harus menerbitkan SK-nya yang nggak fiktif lagi, yang memang real ada SK-nya sebagai tindak lanjut. Jadi itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Minggu depan saya akan bahas tentang peradilan agama, hukum acara peradilan agama. Tapi ingatkan saya, kita belum bahas di kelas ini tentang asas-asas peradilan tata usaha negara dan hukum acaranya. Kapan peradilan hukum acara pemeriksaan biasa, singkat dan cepat, dalam hal apa dia dilakukan. Saya rasa begitu untuk perkuliahan kita hari ini. Sampai ketemu hari Senin besok, ya, minggu besok. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat sore, terima kasih Pak. Oke, selamat sore semuanya. Sampai ketemu ya. Oke.